Coba dibayangin, ada agama yang lahir di tengah padang pasir Arabia, tapi ternyata ilmu-ilmu paling dasarnya justru dibangun sama orang-orang non-Arab. Aneh kan kedengarannya? Lah, fakta sejarah yang sering kelewat inilah yang bakal jadi inti obrolan kita kali ini. Oke, sekarang mari kita dalemin lagi. Pertanyaannya kelihatannya simple ya. Tapi jawabannya, wah, ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang Anda soal sejarah Islam. Jadi, siapa sih sebetulnya arsitek di balik pilar-pilar keilmuan agama ini? Fakta pertama nih, kitab hadis yang dianggap paling sahih, rujukan utama setelah Al-Quran, itu penyusunnya bukan orang dari jantung Arab. Sama sekali bukan. Beliau adalah Imam Bukhari, seorang ulama besar yang lahirnya di Bukhara, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Uzbekistan. Lanjut ke pilar berikutnya, filsafat dan tasawuf. Siapa coba yang merumuskan dan bikin itu semua populer ke seluruh dunia? Dia adalah Al-Ghazali, seorang pemikir jenius yang juga bukan dari semenanjung Arab. Beliau dari Tus, Persia, atau kalau sekarang ya Iran. Dan yang ketiga, mazhab hukum Islam yang pengikutnya paling banyak di dunia sampai sekarang, mazhab Hanafi. Siapa pendirinya? Imam Abu Hanifah, imam besar yang ternyata keturunan Persia, dari daerah yang sekarang itu Kabul, Afghanistan. Nah, 3 fakta yang lumayan mengejutkan tadi membawa kita ke tesis utama dari seorang ulama hebat Indonesia, Kiai Haji Said Aqil Siraj. Menurut beliau, kalau kita mau paham Islam secara utuh, kita nggak bisa cuma lihat dari sisi akidah alias keyakinan dan syariah atau hukum doang. Islam itu pada intinya adalah sebuah peradaban. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gimana ceritanya agama yang lahir di tengah masyarakat nomaden bisa menyebar secepat kilat? Ternyata justru karakter nomaden bangsa Arab abad ke-7 itu yang nggak terikat sama tanah yang jadi kunci ekspansi luar biasa ini. Seberapa cepat sih? Wah, cepat banget. Cuma dalam waktu sekitar 40 tahunan. Bayangin, cuma satu generasi, Islam itu sudah menyebar dari perbatasan Tiongkok di timur sampai menginjakkan kaki di Spanyol di ujung barat. Ini kecepatan penyebaran peradaban yang nggak ada tandingannya waktu itu. Sekarang kita masuk ke jantung argumennya. Zaman keemasan Islam. Pusat intelektual dunia saat itu ternyata bukan di Mekah atau Madinah loh, tapi di Baghdad, di bawah dinasti Abbasiyah yang jauh lebih terbuka sama pengaruh dari luar, terutama dari Persia. Disinilah berdiri sebuah institusi legendaris, Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Ini bukan sekedar perpustakaan biasa, tapi pusat inovasi global. Karya-karya filsafat Yunani, sastra Persia, matematika dari India, semua diterjemahin, dikritik, dan dikembangin di sini. Fokusnya itu ilmu pengetahuan universal yang melampaui batas-batas agama. Dan tabel ini, ini merangkum poin paling krusialnya. Coba deh kita lihat bareng-barang. Imam Bukhari, pakar hadis nomor 1 dari Uzbekistan. Al-Ghazali, filsuf agung dari Iran. Imam Abu Hanifah, sang ahli hukum dari Afghanistan. Mereka ini yang disebut kaum A'jam atau gampangnya non-Arab. Justru merekalah arsitek utama pilar-pilar keilmuan Islam. Ini bukti yang nggak bisa dibantah. Kalau dari awal banget, peradaban Islam itu sifatnya global, jauh melampaui batas-batas etnis Arab. Tapi ya gitu, namanya peradaban besar, masa keemasan ini nggak abadi. Setelah Baghdad hancur lebur diserang bangsa Mongol, pusat gravitasi dunia Islam itu bergeser. Kepemimpinan pindah ke tangan Turki Utsmani, dan fokusnya pun berubah drastis. Dari yang tadinya soal kemajuan intelektual, sekarang jadi soal supremasi militer. Garis waktu ini seolah memetakan jalan menuju krisis. Dimulai dari hancurnya Baghdad di tahun 1258 yang bisa dibilang mematikan pusat intelektualnya. Terus, walau Utsmani mencapai puncak militer di 1453, fokus peradabannya udah beda. Puncaknya itu di tahun 1924 saat Khilafah Utsmani resmi dibubarkan. Nah, peristiwa ini menciptakan kekosongan kepemimpinan yang luar biasa besar, yang membuka pintu bagi lahirnya ideologi-ideologi baru, termasuk kerangka radikal yang ditawarkan oleh Said Qutb. Sejarawan Albert Haurani bahkan mencatat, di periode ini dunia intelektual Islam itu mengalami stagnasi. Para ulama lebih banyak nulis komentar dan ringkasan dari karya-karya lama, bukannya menghasilkan terobosan baru. Api inovasinya pelan-pelan meredup. Runtuhnya khilafah di tahun 1924 itu jadi titik balik yang memaksa dunia muslim untuk cari jalan baru. Kekosongan ini lalu melahirkan 2 respons yang beda banget, bahkan bertolak belakang, tentang gimana seharusnya Islam menghadapi dunia modern.
Di satu sisi, ada jalan penolakan total. Ini dipelopori sama Said Qutb Mesir. Buat dia, dunia modern ini adalah jahiliyah baru yang harus dihancurkan lewat revolusi. Tapi di sisi lain, di Indonesia muncul respons yang sama sekali beda. Kiai Haji Hashim Asy'ari menawarkan jalan rekonsiliasi. Slogan yang terkenal, Hubul Watan Minal Iman, atau cinta tanah air sebagian dari iman, jadi sintesis yang brilian banget, menyatukan iman dengan kebangsaan modern. Sebuah jalan ketiga yang jelas beda dari penolakan total. Tapi, Kiai Said mengingatkan kita, ideologi radikal semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Akarnya bisa ditarik jauh ke belakang, sampai ke zaman Nabi Muhammad sendiri. Ada kisah Dzul Huwaisyirah, yang saking merasa paling benarnya, sampai berani protes ke Nabi. Nah, dialah cikal bakal kelompok Khawarij. Nabi bahkan udah kasih peringatan tentang keturunannya, yang bakal rajin baca Al-Quran, tapi nggak sampai ke hati, cuma di tenggorokan aja. Pola pikir inilah merasa paling suci dan gampang mengafirkan orang lain yang sayangnya terus berulang dalam sejarah. Jadi, kita balik lagi ke argumen intinya Kiai Said. Memahami Islam itu bukan sekedar soal identitas, tapi soal mewarisi sebuah peradaban besar yang dulu pernah memimpin dunia. Nah, warisan sejati peradaban Islam itu apa? Bukan cuma simbol, tapi 4 pilar ini, tradisi ilmu pengetahuan yang terbuka, adab atau etika intelektual yang tinggi, nilai kemanusiaan yang universal, dan semangat untuk terus maju. Inilah esensi sejati dari zaman keemasan itu. Implikasinya dalam banget. Kalau ada gerakan atas nama Islam tapi malah anti-sains, suka mengafirkan sesama, dan pakai kekerasan, maka menurut tesis ini, itu bukanlah cerminan Islam yang otentik. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap warisan peradaban Islam itu sendiri. Dan ini dia pesan penutupnya yang relevan banget buat kita sekarang. Peran seorang muslim modern itu bukan jadi pembela yang reaktif, tapi menjadi penerus atau pewaris. Pewaris dari sebuah tradisi peradaban agung yang dibangun di atas pondasi ilmu, adab, dan kemanusiaan. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan fundamental untuk direnungkan. Apakah kita akan melihat keyakinan kita sebagai sebuah benteng pertahanan yang tertutup, atau sebagai sebuah tradisi penemuan yang hidup, yang terus belajar dan berkontribusi untuk peradaban manusia? Jawaban kita atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan kita bersama.